Ada dua pertanyaan yang sampai sekarang Islam sendiri tidak bisa jawab. Dan Kristen berusaha menjawab. Tetapi jawaban yang diusahakan oleh Kristen ini ditolak oleh Islam. Dari mana Yesus berasal dan kemana Yesus pergi? Baik Kristen maupun Islam memiliki ajaran masing-masing. Tetapi jawaban sesungguhnya, ayo coba kita bangun, sadar, kita coba reduksi pengetahuan kita sebelumnya. Dari mana Yesus lahir? Dari seorang perempuan yang tidak pernah disetubuhi oleh laki-laki. How could it be? Bagaimana itu bisa terjadi? Al-Quran juga menulis itu. Oh, dari Allah bagaimana? Apakah Yesus itu diciptakan atau dilahirkan sebagaimana sudah dirumuskan dalam konsili? Sebagaimana yang diributkan oleh Arius. Oke, kita bisa pisahkan itu. Tetapi faktanya tidak ada laki-laki yang membuat pembuahan kepada Maria. Bagaimana itu bisa dibahas secara ilmiah, secara biologis. Lalu soal kematian. Oh, Yesus itu tidak, sebagaimana diajarkan oleh aliran doketisme, bukan Yesus yang disalibkan, itu pribadi yang lain. Yang kita lihat itu adalah semacam ilusi, bukan Yesus yang tersalib itu. Yesus lari dari penyaliban itu. Oke, apakah Yesus lari atau tidak? Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus mati atau pergi ke tempat lain? Kristen mengakui Yesus bangkit. Lalu Islam tidak mengakui kematian Yesus. Lalu kemana dia pergi? Baik dia bangkit juga maupun pergi entah kemana. Apakah ada manusia lain yang pernah seperti itu? Halo, Pace Bene. Masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Saya mau bahas soal tanya jawab antara agama Islam dan Kristen tentang ajaran-ajaran agamanya, dan rupanya sudah mulai dibumbui dengan hadiah, ada kontes, ada hadiah mobil, ada hadiah uang 25 juta, sekian puluh juta, mobil Mercedes-Benz, mobil ini, mobil itu. Oke, kita mau bahas itu, kenapa itu bisa terjadi, apakah itu sesuatu yang esensial, apakah itu akan terus berlangsung. Kita mau jawab itu sedikit demi sedikit, tetapi sebelumnya saya mau katakan jangan lupa untuk subscribe channel ini bila dirasa itu perlu, dan saya akan senang. Dan kalaupun tidak di-subscribe, lain waktu, dan berikan tanda like atau share bila perlu. Oke, belakangan ini saya sudah mulai jarang ikut terlibat dalam diskusi-diskusi tentang teologi teoritis tentang siapa Yesus, siapa Allah, dan bagaimana hubungannya dengan agama lain. Bukan saya tidak suka, tetapi sejak kemarin saya berbicara tentang misteri di dalam iman gereja, saya mulai berpikir tentang bagian misteri ini. Sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang kita belum tahu sama sekali. Sudah jujur saja kita tidak sungguh sanggup mengenal Allah itu, selain kalau kita sudah berusaha membaca kitab yang kita pandang suci dan kita berusaha menghidupinya. Sampai nanti kitab selesai dari dunia ini dan kita bertemu dan menemukan keabadian itu bagaimana. Bertatap wajah dengan Allah di tempat yang abadi itu. Saya kemudian berpikir tentang itu. Tetapi faktanya semakin hidup sekarang diskusi antar agama. Bahkan dibumbui dengan hadiah, ada mobil, ada uang. Mengapa itu terjadi? Mengapa ada materialisasi diskursus agama ini? Bukan sesuatu yang baru. Saya sudah pernah katakan dan berkali-kali katakan, persoalan agama, persoalan teologi bukan melulu urusan Tuhan. Ini juga urusan perut, ini juga urusan kuasa, ini juga urusan dalam beberapa kesempatan wanita. Saya harus katakan, kalau mau contoh yang sangat real, gereja Anglikan. Ketika tahun 1500-an Raja Henry memutuskan ingin menikah kedua kalinya dan Paus tidak menyetujui pada waktu itu, dengan alasan-alasan yang dipolitisasi dan diglorifikasi, dimuliakan, dipandang dengan pandangan yang suci, akhirnya gereja Inggris tunduk kepada kerajaan, bukan lagi kepada kepausan. Nah, ini mau mengatakan apa? Ini hanya satu contoh saja, bahwa ketika kita berbicara tentang agama, berbicara tentang teologi, berbicara tentang Tuhan, ini tidak melulu soal urusan antara aku dengan yang ilahi. Tapi sudah menyangkut perut, sudah menyangkut uang, sudah menyangkut kuasa,
dan ya relasi dengan yang lain. Lalu bagaimana pandangan kita soal mulai adanya hadiah-hadiah ini? Itu bukan sesuatu yang baru. Sekali lagi sebenarnya apakah esensial berbicara tentang teologi pertama-tama di ruang publik dengan agama yang lain? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tunggu dulu. Tidak melulu tentang itu. Ada kepentingan lain. Saya sendiri mengakui itu dan sudah pernah saya katakan di video yang lain. Saya membahas teori-teori tentang agama dan menghubungkannya dengan agama Muslim misalnya. Ya, untuk menemukan pasar pewartaan yang lebih luas, untuk masuk dalam tren apologetika. Beda konteksnya dulu dan sekarang. Logos, ilmu tentang Tuhan itu berkembang dari waktu ke waktu. Begitu ya. Lihatlah apa persoalan kita dengan Muslim. Selalu menyangkut ketuhanannya Yesus. Dan ini adalah persoalannya. Sudah dibahas sejak 1,5 milenium yang lalu. Bahkan lebih 1,8 milenium yang lalu. Ketika Arius dengan aliran Arianismenya sudah meragukan kealahan Yesus. Bayangkan 1,8, 1,9 milenium. Pertanyaan ini harus kita bahas. Tetapi pasti ada sesuatu yang menarik di sini. Bukan lagi tentang Yesusnya. Tetapi tentang hal-hal lain. Kuasa, perut, uang, tahta. Dan yang lain semuanya sudah bercampur aduk politik di sini. Sehingga ide ini tetap menarik untuk dibahas. Yang pertama. Tentu yang kedua. Kita harus katakan tentu ini menyangkut urusan teologi juga. Bahwa ya Kristen membuat rumusan teologinya untuk membuktikan kemesiasan, kealahan Sang Putra. Tetapi harus dikatakan misteri ini akan tetap menjadi misteri selama kita ada di dunia ini. Yang kita miliki sekarang adalah sakramen, tanda yang tampak dari yang misterius ini. Dari yang mistik ini. Nah, ternyata diskusi ini akan tetap hidup dan harus dikatakan mengapa kekristenan membutuhkan teologi? Bukan terutama untuk membuktikan siapa kealahan Yesus, bukan. Tetapi untuk mengatakan bahwa yang kami saksikan itu adalah benar. Saya membaca satu teks ya. Kekristenan, orang-orang Kristen mulai berpikir tentang kealahan Yesus adalah ketika ada orang yang mempertanyakan kemesiasan, kebangkitan, kelahiran, inkarnasi dari Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Para rasul sudah melihat itu. Secara empirik. Kubur kosong, penampakan setelah kematiannya. Sudah. Tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan publik. Cobalah baca kisah para rasul misalnya. Mereka membutuhkan teori-teori, mereka membutuhkan penjelasan-penjelasan oral, literer, bukan untuk meyakini bahwa Yesus bangkit. Mereka sudah melihat Yesus bangkit. Tetapi untuk mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya, hey, this is true. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi dan dia bangkit. Oke, kalau kita mau mencoba menyederhanakan pemikiran-pemikiran teologis kita ya, antara Kristen dengan Islam. Ada dua pertanyaan yang sampai sekarang Islam sendiri tidak bisa jawab. Dan Kristen berusaha menjawab, tetapi jawaban yang diusahakan oleh Kristen ini ditolak oleh Islam. Dari mana Yesus berasal dan kemana Yesus pergi? Baik Kristen maupun Islam memiliki ajaran masing-masing. Tetapi jawaban sesungguhnya, ayo coba kita bangun, sadar, kita coba reduksi pengetahuan kita sebelumnya. Dari mana Yesus lahir? Dari seorang perempuan yang tidak pernah disetubuhi oleh laki-laki. How could it be? Bagaimana itu bisa terjadi? Al-Quran juga menulis itu. Dari Allah bagaimana? Apakah Yesus itu diciptakan atau dilahirkan sebagaimana sudah dirumuskan dalam konsili? Sebagaimana yang diributkan oleh Arius. Oke, kita bisa pisahkan itu. Tetapi faktanya tidak ada laki-laki yang membuat pembuahan kepada Maria. Bagaimana itu bisa dibahas secara ilmiah, secara biologis. Lalu, soal kematian. Yesus itu tidak
sebagaimana diajarkan oleh aliran Doketisme, bukan Yesus yang disalibkan, itu pribadi yang lain. Yang kita lihat itu adalah semacam ilusi, bukan Yesus yang tersalib itu. Yesus lari dari penyaliban itu. Oke, apakah Yesus lari atau tidak? Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus mati atau pergi ke tempat lain? Kristen mengakui Yesus bangkit. Lalu Islam tidak mengakui kematian Yesus. Lalu kemana dia pergi? Baik dia bangkit juga maupun pergi entah kemana. Apakah ada manusia lain yang pernah seperti itu? Dua pertanyaan ini tidak dijawab. Maka kematian Yesus adalah misteri bagaimana dia bangkit dan bagaimana dia datang kembali. Belakangan ini mulai ramai dirumuskan, kiamat segala macam. No. Kita tidak tahu tentang parusia kedua itu. Allah sendiri yang tahu. Dan kita akan menemukan jawabannya pada suatu waktu. Itu akan tersingkap. Maka jangan lupa setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi bagi saudara-saudara yang Kristen, Katolik secara khusus, tentang perayaan Ekaristi, dan ada anamnesis yang mengatakan, Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem convitemur, donec venias. Misteri iman kita apa? Mortem tuam annunciamus Domine. Mortem tuam, kematianmu kami kabarkan ya Tuhan. Karena ada yang istimewa di situ. Dia mau menanggung kesalahan yang tidak dia lakukan sendiri. Oke, dia dibunuh karena orang Yahudi tidak terima bagaimana dia ini mengaku sebagai Allah. Tetapi lihatlah apakah ada yang salah dengan yang dia katakan. Karena dia ternyata bangkit. Siapa yang bisa bangkit? Kebangkitan yang lain adalah dibangkitkan oleh Yesus sendiri. Lazarus atau putri atau siapa itu, Yairus dan yang lain. Kematiannya itu misteri. Mortem tuam annunciamus Domine. Lalu yang kedua, et tuam resurrectionem convitemur. Dan kebangkitanmu kami wartakan, kami akui, kami yakini. Bangkit loh. Mengalahkan kematian. Dalam Al-Quran juga kalah kematian itu. Karena Yesus, Isa Al-Masih tidak mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya pun tidak tahu. Ini adalah misteri iman kita. Kita menjawab ketidaktahuan ini dengan mengatakan, He is truly God. God the Son. Allah Putra. Lalu ada orang yang tidak puas. Oke, tidak apa-apa dengan rumusan Tritunggal ini. So, berikan jawabanmu. Bagaimana mungkin dia itu tidak berakhir dalam kematian? Donec venias. Maka akhirnya engkau datang. Akan datang. Hendaknya engkau datang. Parusia kedua. Kita akan berjumpa lagi dengan Yesus ini. Kapan? Di mana? Kita akan temukan jawabannya. So, menarik untuk membahas teologi-teologi semacam ini. Dan kita mulai merasakan bahwa ada the missing part, the missing link, atau apapun yang mau kita katakan, yang belum bersanggup kita terjemahkan dalam kata-kata kita tentang siapa Yesus. Baik oleh kitab suci, baik oleh Tauratnya Yahudi secara mandiri, baik oleh kitab suci Al-Quran. Yesus datang dari mana, Yesus pergi kemana, adalah bagian dari misteri iman. Pace bene.